warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama si Bos Motor Channel. Kali ini kita membahaskan tentang ini sepulnya Fish Air atau F1ZR atau F1Z atau Force One Yamaha ya. Ini sepul apinya udah dicopot, sepulnya AC. Sebenarnya ini motor udah dirombak, jadi pengapiannya sudah DC. Udah nggak AC lagi ya, udah DC. Tapi ini di sini sudah dibuat demikian, terus ini pun dirubah udah menjadi full web. Nah, jadi kemarin mau dibuat videonya nggak sempat gitu karena buru-buru. Nah, ini sekarang kita ulang lagi bagaimana cara pembuatannya. Nah, ini biar saya buka sepulnya dulu biar nampak cara merakit bikin sepul ini menjadi full web. Oke. Sistem kerja dari sepul hal web, kita mulai dari negatif, gulung satu, ya. Ini ada kelihatan, ini kelihatan ya. Tadi berarti dari sini negatif, ini digulung seperti ini, arahnya, sampai besar, di sini ada kelihatan, ini menyilang berarti pindah kemari. Mulai dari awal gulung berapa kali gulung sampai besar, pindah ke mari. Ini gulung sampai besar sama seperti sebelumnya, pindah ke mari. Ini gulung sampai besar, gulung sampai besar, ya. Setelah ini besar, ini kabel ini kelihatan, ini kemari, jatuhlah dia di sini, ya, jatuh di sini. Nah, jadi gulungan ini tadi jatuhnya tuh di sini. Ini untuk sepul lampu. Ini kita cerita hal web dulu ya. Ini untuk sepul lampu. Berikutnya untuk sepul pengisiannya, sepul lampu tadi disambung langsung, ya, disambung langsung, ditambah gulungan ke arah ke sepul pengisian. Nih, mulai gulungnya dari sini. Berarti ini masih kosong ya, masih kosong. Digulung di sini satu, masuk kemari, gulung ini akhirnya jatuhnya tuh di sini. Barulah ketemu sama pengisian. Berarti gitu ya, 4 sepul lampu, 2 sepul pengisian. Ini yang untuk yang di hal web. Ya, beda dengan sistem full web. Sistem dari full web tadi dia lebih simpel. Cabut ini negatif. Kenapa? Oh iya, bentar. Cabut negatif, ya. Berarti negatif udah kita jelaskan dari sebelumnya, ini awal. Tinggal teman-teman cari di bagian akhir. Akhirnya itulah kabel pengisian. Nih, karena udah dijelaskan tadi gulungannya. Habis ini gabung jumper, ya, dia balik kemari jatuhnya di sini. Nah, berarti ini awalnya, ini akhirnya. Berarti Anda tinggal cabut negatif, yang berarti tidak lagi menggunakan negatif. Negatif ini jadi kabel yang bakal naik nanti ke regulator atau kiprok. Nah, kabel lampunya kita copot, kita tukar sama kabel negatif. Pengisian tetaplah pengisian, karena pengisian adalah akhir, ya, negatifnya adalah awal. Berarti tengahnya nggak dipakai. Tengah tadi kita pindahkan ke awal, berarti ketemunya awal dan akhir. Jelas ya, barulah dinamakan full web. Oke, ini kita pasang sepul yang udah kita rombak jadi full web tadi ya. Nah, ini langsung kita pasangkan. Ini kabel kalau di standarnya dia ini kabel pengisian, ini kabel lampu. Tapi karena ada kita rombak jadi full web,
Ini jadi kabel arus masuk ke regulator dua-duanya. Ya, yang putih sama yang ini. Kalau standarnya dia kuning, ini sepulnya udah nggak asli, jadi ini warnanya udah merah les kuning. Sementara yang ini putih les merah ini pulsar sama putih les biru. Nah ini putih les biru, ini pulsar sama yang ini merah les putih. Merah les putih, salah sorry. Putih les biru sama putih les merah. Putih les biru sama putih les merah. Ini yang dua ini pulsar ya. Putih les biru, putih les merah, pulsar. Ini larinya ke CDI ya, CDI. Kebetulan CDI nya udah kita rubah jadi DC karena dia udah buat jadi DC kan. Menggunakan CDI nya punya Mio Sporty ya, kalau nggak salah saya Mio Sporty, kodenya 5TL. Oke, ini coba kita pasangkan dulu ya. Ini kabelnya udah berubah-berubah nih. Yang penting dia ada kena warna lah. Ini biru les hitam, tapi ini larinya ke pulsar. Di soket CDI nya udah kita rubah warnanya. Yang ini pulsar. Oke. Nah, untuk yang kabel dari spool ke regulator itu mau dia putih ke merah, merah ke putih itu ini soketnya pun udah kita rubah warnanya ya. Dia bebas dia mau ke kanan mau ke kiri bebas karena dia full web. 2 pas 3 pas full web, ada 2 jenis, 2 pas sama 3 pas itu sama, kemana aja dia boleh. Artinya kemana aja dia boleh itu seperti ini soketnya. Ini saya buka. Nah, ini regulatornya punya Tiger atau Mega Pro ya, Tiger atau Mega Pro. Yang Mega Pro 2008 yang full web. Nah, jadi di sini soketnya ada 6 kolom. Oke. Tapi yang terpakai cuma 5. 1 2 3 4 5. Yang ini 0 kosong ya, kelihatan kosong. Nah, untuk pengisian dari spool tadi itu larinya ini, kalau kita lihat nggak tahu kode angkanya, kita ingat aja pengunci. Di pengunci ini arus masuk dari spool itu bagian bawah 1 2 kanan kiri ya, kanan kiri ya, kanan kiri. Nah, itu bebas mau kanan mau kiri, yang penting dia tetap dari spool dua-dua ya. Seperti ini. Sementara yang ini oke, jadi yang ini kita ingat penguncinya tadi, seperti tadi kita ingat ini pengunci. Yang sebelah sini massa, yang kuning nih ya, kuning massa atau negatif. Yang putih ini kontrol. Kontrol ini artinya dia kalau ada arus berlebih untuk di full web ini dia kan 2 pas, jadi arusnya harus sejajar. Arusnya itu besar hasilnya dari regulator nih ya, jadi dia harus ada kontrol. Kalau tidak ada kontrol ini nanti dia bisa arus yang diberikannya kebesaran, bisa membakar CDI, lampu dan lain-lain lah kita anggap. Jadi ini kontrol, dan yang ini adalah api keluarnya. Api keluarnya ini hasilnya 12 volt. Dari 12 volt ini nanti baru dibagi dia ke CDI, ke baterai, ke kunci kontak gitu ya. Nah, jadi saya ulang lagi, yang bagian bawah ini harus masuk dari spool nih ya. Ingat, pengunci harus masuk dari spool. Nah, tetap pengunci di atas. Sebelah kanan warna kuning kelihatan. Yang kuning ini adalah massa atau negatif atau ground. Yang putih ini adalah kontrol untuk arus berlebihnya. Dan yang hijau ini adalah arus 12 volt, api keluar dari regulator. Dan ini nanti dia larinya ke kunci kontak ya, kunci kontak yang in ya, masuk ke kunci kontak, baru keluarnya tadi
Kalau dari tadi larinya ke CDI, bukan ke baterai ya, ke CDI. Tapi kalau dari arus baterai tadi, dia keluarnya udah di sini. Dari sini langsung ke baterai. Langsung ke baterai. Karena kalau regulator langsung dihubungkan ke baterai itu nggak apa-apa. Tapi jangan CDI-nya ini di dalam ini langsung dijumpakan ke baterai. Berarti dia standby dia kalau dia dijumpakan sama baterai CDI-nya. Tapi kalau regulator dijumpakan langsung ke baterai standby itu nggak apa-apa. Ya. Oke. Ini sudah jelas. Kalau belum jelas nanti silakan tuliskan kolom komentar biar lebih kita detailkan lagi lah pokoknya. Pokoknya ingat tadi harus yang bawah ini harus dari spool. Ini yang dua kabel ini tadi ya. Ini satu, ini dua dari spool. Yang kuning ini masa, larinya ke sini, masa. Oke, ini kontrol, larinya ke kunci kontak. Ini kunci kontak. Yang keluarnya ya, bukan yang in ya, yang keluarnya kunci kontak. Nah. Dan yang ini 12 volt keluarnya. Nah, inilah dia yang larinya ke baterai, langsung ke standby. Udah dia jumpa ke baterai, baru masuk ke kunci kontak. Dari kunci kontak baru keluar, baru jumpa sama kontrol, baru jumpa sama lampu CDI dan yang lain-lain. Oke ya, sudah jelas. Nah, hasilnya itu seperti ini dia. Kunci kontaknya kita on, lampu udah bisa nyala. Ya, oke, lampu udah bisa nyala. Ya. Kita matikan kunci kontaknya, nih. Lampu udah mati. Oke, sudah on. Itu pun bantuan dari baterai ya, makanya dia bisa on. Kalau nggak ada baterai dia nggak mau on. Oke, kita matikan. Oke, sekarang kita cek apinya. Nah, oke. Ini coba tes apinya. Kelihatan ya. Cok bos, tes engkol bos. Oh siap. Nah, ini si bos yang engkol nih. Kita tes nih apinya. Oke. Kok buram kameranya bos? Gelap lah kameranya. Aduh. Becek kali. Udah cerita panjang lebar kameranya buram. Nah, ini dia baru terang, oke. Nah, lihat, perhatikan. Apinya udah cantik. Oke. Sekarang kita matikan kunci kontaknya. Kurang jauh. Nah, coba tes engkol. Kosong ya. Kita nyalakan lagi kunci kontaknya. Oke. Jangan goyang-goyang lah, bos. Nah, oke. Udah ya. Berarti pekerjaan kita selesai untuk di full web buat F1ZR. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Salam si Bos Motor Channel. Oke, motornya udah nyala. Motornya udah nyala ya.